Kita tunggu. Gimana hari ini? Pertemuan ketujuh minggu depan terakhir. Hari ini gimana? Belajar apa? Jam pertama. Yang pertama itu akuntansi manajemen, Belajar apa? Topiknya. belajar Saya tes ya. investasi, Pak. Investasi. Ada presentasi? Nggak ada. Iya, Kalau yang iya presentasi. oh, enak Ada dong kalau presentasi. presentasi. Yang nggak presentasi kan dengerin. Kalau akuntansi manajemen, enggak ding, enggak Pak. Kalau yang ini, Presentasinya minggu porto. depan. Kalau yang portofolio ini, jam kedua. Iya, ada Hmm, portofolio. Iya, yang kedua ada enak dong. kelompok terakhir presentasi. Oh, kelompok terakhir. Iya, Meeting minggu depan? udah di kelompok terakhir. Minggu depan nanti ada presentasi lagi Pak di tugas ketiga. Banyak ya Jadi nanti presentasinya ya. minggu depan itu presentasi semua Pak dari jam pertama. Enak dong. Yang nggak presentasi enak, yang presentasi nggak enak. Ya nggak sih? Tapi presentasi semua Pak minggu depan. Tapi Pertemuan enak terakhir tuh kan? presentasi semua dari jam pelajaran pertama. Aduh, Maaf susah. ya, tapi gimana lagi? Supaya ini Iya Pak, gantian. Ya ampun, saya itu biar bisa. dapat nilai. Iya, biar dapat nilai. Presentasi nilainya lebih, menurut saya lebih fleksibel daripada kerja kelompok sendiri. Kalau kerja sendiri kan kalau jawabnya salah ya salah. Kalau presentasi kelompok, kalau satu nggak bisa jawab, temannya bisa membantu. Ya nggak sih? Iya sih Pak benar. Iya. Iya, iya benar. Terus ini, apalagi ya? Ya enak lah presentasi. Cuman nggak enaknya ngerjainnya ya. Sulit nggak sih ngumpulin teman-temannya? Sebenarnya kalau misalkan kayak cuma 2 atau 3 orang menurut saya gampang sih Pak, tapi kalau kebanyakan itu malah Nebeng nama ya? rada susah, kayak ya ya kalau 2 sampai 3 orang doang sih kayaknya Enak lebih ya. mudah gitu. Iya, Tapi kalau kemarin udah lebih dari 3 itu agak susah susah itu. ya. Kelompok, tapi Karena kan yang di sini kita 3 orang kan? 3 4 orang ya? 3 orang kan ya? 3 Pak, Tiga, itu 3 enak orang iya. kan? Iya. Oke, jadi ini udah mulai banyak yang datang, hore. Jadi pertemuan ketujuh, ya udah pertemuan ketujuh sudah hampir selesai. Hari ini saya akan melanjutkan dulu materi yang minggu lalu, nanti dilanjutin presentasi di kelompok pertama. Semoga kelompok keduanya nutut. Kemarin kelompok kedua katanya rekaman ya. Nggak apa-apa deh kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir ya terpaksa harus direkam nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke minggu lalu, analisis kompensasi karyawan. Nah, silahkan kita diskusi dulu. Kira-kira apa itu kompensasi, tapi kita diskusi dulu. Jadi, tolong dibaca ya. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Volvox. Jadi Volvox adalah perusahaan bioteknologi spesialisasi rekayasa genetika. Nah, perusahaan Volvox ini didirikan pada tahun 90 oleh Profesor Robert. Hingga kini Profesor Robert masih menjadi direktur perusahaan dan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, pengangkatan dan penggajian. Berulang-ulang Profesor Robert mengatakan dan mengingatkan kepada manajer Lini bahwa perusahaan akan membayar siapa saja yang dapat menemukan karyawan baru yang sangat bagus dan berbakat dari pasar tenaga kerja. Nah, selama setahun terakhir, Profesor Robert telah diberitahu adanya erosi dalam atmosfer keuangan di Volvox dan meningkatnya karyawan yang tidak puas. Pernah terjadi dalam 1 minggu saja ada 3 pengaduan berkaitan dengan penggajian. Profesor Robert curiga bahwa itu merupakan puncak dari sebuah gunung es. Pengaduan pertama datang dari pengembangan piranti lunak yang telah 4 tahun bekerja di Volvox. Dia kesal bahwa
Pengembang lainnya yang baru saja diangkat menerima gaji lebih tinggi 10% dari yang dia terima. Dijelaskan oleh Profesor Robert bahwa gaji awal untuk pengembang baru tersebut memang dibutuhkan untuk menarik programmer yang sangat berpengalaman dari perusahaan. Pengaduan kedua datang dari teknisi piranti lunak. Mereka merasa sebagai orang-orang terbaik Volvox yang menjadi jantungnya perusahaan bioteknologi didiskriminasi dengan para supervisor. Supervisor yang mereka anggap insinyur gagal menerima gaji 20% lebih tinggi dari gaji yang diterima. Pengaduan ketiga disampaikan oleh kepala sekretaris yang telah bekerja sejak awal berdirinya perusahaan. Dia kesal karena tenaga kebersihan memperoleh pendapatan lebih banyak dari dia. Penjelasan Robert bahwa tidak mudah mendapatkan orang yang bersedia membersihkan dan membuang sampah kimia berbahaya tidak dia terima. Di samping ketiga orang tersebut, ada satu lagi teknisi berusia 50 tahun yang akan siap diberhentikan karena kinerjanya buruk. Mengajukan gugatan diskriminasi usia kepada perusahaan dengan alasan perusahaan telah menggantinya dengan pengganti yang lebih tua dari dirinya. Nah, ini ada. Jadi, untuk membahas tentang kompensasi, kita masuk ke sebuah studi kasus. Jadi biar biar lebih apa ya, realita. Jadi saya ulangi secara garis besar, terdapat sebuah perusahaan namanya Volvox. Nah, ini sudah sekitar 22 tahun berdiri dengan pemimpin namanya Profesor Robert. Nah, Profesor Robert ini sering mendapatkan pengaduan atau laporan mengenai sebuah permasalahan gaji. Ada yang mengajukan uh, pengaduan pertama itu mengenai dia tidak terima bahwa ada pengembang piranti lunak yang baru diterima, baru masuk tapi gajinya 10% lebih besar. Pengajuan kedua ini datang dari teknisi juga dari piranti lunak software, dan dia mengalami diskriminasi dengan para supervisor karena supervisor ini walaupun dia ini gagal menerima gaji 20% lebih tinggi dari gaji yang diterimanya. Kemudian pengaduan yang ketiga itu disampaikan oleh kepala sekretaris. Dia kepala sekretaris ini sudah bekerja sejak awal perusahaan, dari sejak sudah bekerja 22 tahun. Tapi dia mendapatkan gaji lebih rendah daripada orang yang bersih-bersih. Karena alasannya Robert, nggak ada orang yang mau membuang limbah kimia berbahaya. Sehingga otomatis gajinya di lebih tinggi daripada kepala sekretaris itu. Nah, selain ketiga komplain tadi, ada juga komplain dari teknisi yang berusia 50 tahun. Dia komplain karena dia ini mau diberhentikan karena hmm, performanya jelek. Tetapi penggantinya itu lebih tua dari dia. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih permasalahan yang ada di Volvox? Kemudian menurut teman-teman bagaimana untuk mengatasi kasus seperti ini? Andaikan teman-teman ini adalah Profesor Robert. Nah, dan apa yang harus dilakukan? Jadi apa permasalahan utamanya? Pendapatnya teman-teman bagaimana? Dan kalau Anda sebagai Profesor Robert, itu bagaimana ya dilakukan? Yuk, silakan dipikirkan dulu 2 menit.
Oke, kembali ke studi kasus. Kira-kira siapa yang mau memberi pendapat, komentar? Ya, ayo. Adakah yang memberi komentar? Nanti nggak presentasi loh, nggak maju-maju. Duh, kok diam? Pak, ulangi lagi, Pak. Ulangi lagi ya. Jadi ada perusahaan namanya Volvox. Itu yang di slide ini ya. Saya ulangi ya. Perusahaan itu namanya Volvox. Dia itu sudah berdiri 22 tahun dari tahun 90. Nama pemiliknya Profesor Robert. Nah, dia ini sering mendapatkan komplain. Sebagian besar mengkomplain mengenai gaji. Yang pertama, komplain pertama itu dia mendapatkan komplain dari divisi perangkat lunak karena ada teknisi yang baru masuk tetapi gajinya 10% lebih banyak. Nah, alasannya memang karena untuk menarik orang-orang pintar supaya mau bekerja di perusahaan itu. Komplain kedua itu datangnya dari supervisor juga karena ada supervisor yang gagal tetapi dia gajinya 20% lebih tinggi. Nah, dulu lebih tinggi daripada yang lain. Padahal dia itu sebenarnya dikenal sebagai supervisor gagal. Yang nggak tahu mungkin ada kegagalan sekali dua kali. Yang ketiga itu ada permasalahan mengenai orang kepala sekretaris, dia itu gajinya lebih rendah daripada orang bersih-bersih. Alasannya karena orang bersih-bersih ini nggak susah mencari orang yang mau membuang limbah berbahaya. Makanya karena pekerjaannya resikonya tinggi, orang bersih-bersih ini digaji lebih besar daripada kepala sekretaris. Padahal kepala sekretaris itu sudah bekerja 22 tahun. Yang ketiga itu adalah komplain dari bapak usianya 50 tahun. Dia ini mau dipensiun karena selain usianya sudah tua, juga performanya nggak baik. Tetapi gantinya itu adalah orang dengan usianya lebih tua lagi. Nah, dia komplain. Yo, kira-kira gimana pendapatnya teman-teman? Benar atau nggak benar? Menurut teman-teman benar atau nggak benar sih kayak gini nih? Itu dulu deh. Menurut saya, Pak. Pak, Yes. saya, Pak. Iya. Mbak Nama siapa? saya Suci Puspitasari. Mbak Puji. Oh, Mbak siapa kok Puji? Suci. Suci. Oke, Mbak Suci. Suci, Makanya Pak. kenapa? Mbak Suci, gimana? Yeah. Menurut saya perusahaan ini namanya Volvo ya, Volvox Pak ya? ya. Menurut saya kurang pas karena memiliki beberapa komplain yang menurut saya agak kurang wajar juga, walaupun mungkin itu sudah dipertimbangkan karena pasti akan memberikan dampak kayak kecemburuan, kayak misalnya yang pertama tadi komplain tentang gaji karyawan yang baru lebih besar 10% dari karyawan yang lama seperti itu. Seharusnya kan walaupun itu untuk menarik minat orang-orang yang pintar gitu, cuman dari sisi karyawan yang lama itu kan dia memiliki rasa kayak kecemburuan karena mereka yang
mungkin bekerja lebih lama terus mengabdikan diri di situ, kenapa gajinya lebih besar, lebih sedikit. betul lebih betul. sedikit. Jadi kayak malah bikin kayak pikiran Iri negatif, dengki ya. mau menarik orang baru tapi orang lama tak memberikan pikiran yang negatif. Gitu. Nah, jadi kayaknya kurang ini Pak. Kurang tepat. Oke. Kira-kira kalau Mbak Suci ini sebagai pemilik perusahaannya, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya supaya mengurangi kesenjangan sosial? Karena gaji ini kan sangat sensitif ya. Gaji ini sangat sensitif. Kira-kira apa yang harus dilakukan kalau dari Mbak Suci? Kalau menurut saya Pak ya, gaji, iya sih kalau gaji itu sensitif ya Pak. Betul. Nggak cuma di dunia perusahaan, di dunia kita kayak gini, walaupun kita jadi penjaga lansia atau di pabrik juga gaji juga sensitif. Sensitif, bisa ini dukun-dukunan. Mengutamakan karyawan dulu, mengutamakan karyawan lama kita. Terus kalau misalnya mau ada namanya kenaikan gaji, itu kan diikuti nama kayak karir gitu ya Pak ya. Terus diadakan namanya kayak pelatihan gitu. Kalau memiliki kalau karyawan tersebut memiliki potensi ataupun memiliki kayak apa ya, kayak kecerdasan apa ya, potensi untuk menaikkan gaji dia gitu, ya it's no problem. Kalau emang yang dia memiliki usaha gitu ya mungkin bisa dinaikkan. Betul. Tapi kalau seandainya nggak punya potensi ya gaji mau gimana lagi? Yang mau naik gaji ya berarti yang punya potensi. Betul. Oke, saya bisa nangkep intinya. Oke, yang lain mungkin ada lagi nggak sebelum saya ini? Yang lain, menurut teman-teman ini bener nggak sih kayak gini nih? Kan memang Pak Robert, yes, apa ini? Mas Anang kah? Yes, ya Mas Anang. Ya. Kalau dilihat dari permasalahan dari kasus tersebut, intinya permasalahannya ada di perbedaan gaji ya. Betul. Masalahnya. Ya, kalau menurut saya pribadi, solusi yang dapat dilakukan yang efektivitas perusahaan, yang pertama, human research bisa menjelaskan lebih dahulu alasan dibalik perbedaan tersebut. Kita nggak ada misalnya malah human research gaji orang segini tapi nggak ada alasannya logis. Alasannya saat mereka gaji orang segitu. Betul, kasih alasan ya. Yang kedua, perusahaan bisa melihat kebutuhan pada posisi tersebut. Dan artian, kalau posisi tersebut memang membutuhkan orang dengan kemampuan yang tinggi, dengan kerja tinggi, ya nggak masalah. Tapi kalau artian, kalau perusahaan membutuhkan orang yang kemampuannya bisa diisi orang lain dengan kemampuan yang sama, dengan pemberian investasi yang lebih rendah, misalnya perusahaan bisa rekrut orang tersebut. Perusahaan melihat kebutuhan dari posisi itu. Selanjutnya, kalau menurut saya lagi, perusahaan bisa memberikan kepastian dari langsung karir dalam artian ini. Tapi kan dengan lagi kayak orang baru masuk, tapi orang lama kayak ada kesenjangan gitu kan. Yes. Jadi perusahaan itu memberikan pasangan karir dalam artian karirnya enggak gitu. Macam-macam kalau ada kesenjangan kan otomatis gajinya bisa naik juga. Betul. Yang terakhir kalau menurut saya itu perusahaan bisa menyiasati gaji dengan melakukan penambahan tugas. Yes, bisa. Betul. Setuju. Ya, soalnya masa orang dapat gaji tinggi gajinya sama dengan yang gajinya rendah, dalam artian kerjaannya aja sama tapi gajinya lebih tinggi gitu kan. Dalam artian kalau orang yang gajinya lebih tinggi bisa dicari dengan tambah tugas gitu. Menurut saya gitu sih. Oke. Yes, benar. Jadi kalau ada terima kasih Mas Anang dan Mbak Suci. Kalau ada lagi yang mau menyampaikan pendapat langsung aja ya, jangan potong, silakan dipotong. Menurut saya pertama adalah kesenjangan benar. Permasalahannya adalah permasalahan gaji, salary nomor 1. Nomor 2 adalah kalau menurut sebaiknya ya, kalau menurut kita semua itu harus dilakukan adanya pertama, Mas Anang tadi bilang adanya penjelasan di awal bahwa memang mungkin ada beberapa gaji yang memang harus lebih tinggi daripada yang lain. Harus diinformasikan di awal. Contohnya yang berhubungan dengan bahan kimia. Ya kalau misalnya kita harus buka rekrutmen, memang ini gajinya
10% lebih tinggi, semisal seperti itu, karena ada resiko bla 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 bla. Kalau orang mau pindah ke departemen pembuangan limbah bahan kimia, silakan. Tapi ada resikonya ditanggung sendiri. Gitu. Jadi harus terbuka, itu yang pertama. Kedua mungkin yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Suci tadi dan Mas Ana tadi juga serupa. Uh, Perlu dilakukan adanya penilaian kerja sebelum melakukan penambahan gaji. Nah, penilaian kerjanya sudah kita pelajari minggu lalu kan. Jadi kita nilai dulu, dinilai kinerjanya. Kalau memang dia performanya bagus dengan yang orang lain performanya kurang bagus, maka jelas bahwa yang performanya bagus ada kemungkinan bisa ditambah. Cara menambahnya seperti apa? Apakah lewat gaji ataukah lewat kompensasi? Nah, akan lebih adil apabila kita mendapatkan kompensasi atau tunjangan. Karena menurut saya gajinya semua itu sama sebenarnya. Gajinya misalnya sebulan 16 juta. 16 juta. Tapi kita di-review setiap bulan, di-review, kemudian di akhir tahun dilakukan penilaian. Yang mendapatkan nilai bagus itu akan mendapatkan kompensasi mungkin sebesar 20% dari gaji, misalnya seperti itu. Atau mendapatkan kenaikan gaji di tahun depannya. Sehingga itu akhirnya semua merasa adil. Kalau di awal masuk lebih tinggi ya menurut saya itu susah. Karena ya belum tentu dia nantinya dapat berkinerja bagus. Karena dia di awal udah dikasih tinggi, orangnya males-malesan ternyata rugi dong. Tuh. Yang ketiga, yang bisa dilakukan sebagai pemilik perusahaan adalah selain melakukan penilaian kerja, juga menambah beban kerja, itu juga bisa. Jadi untuk mengurangi, ya mungkin oke, kamu gajinya lebih tinggi, tapi saya beri satu tanggung jawab lagi, itu juga bisa. Jadi beri beban kerja. Mungkin itu akan lebih terasa lebih adil. Menurut saya hal ini tidak ada benar dan salah. Karena memang perusahaan punya policy atau regulasinya sendiri-sendiri dan ini adalah hak mereka sebenarnya asalkan tidak melanggar undang-undang. Kalau tidak melanggar undang-undang, misalnya nih kerja lembur lebih dari 4 jam tidak diberi kompensasi, yaitu melanggar undang-undang seperti itu. Itu mempekerjakan anak di bawah usia kerja, itu anak kecil, itu melanggar undang-undang. Tetapi kalau skema penggajiannya sudah dari perusahaan, menurut saya itu juga tidak ada benar atau salah. Nantinya pasti akan susah sendiri sih mencari tenaga kerja. Kayak gitu. Nah, itu ya kompensasi. Thank you. Saya lanjutkan setelah 15 menit. Nah, jadi berbicara tentang kompensasi. Kompensasi ini adalah salah satu cara lain untuk memberikan penghargaan kepada sumber daya selain melalui salary. Seperti yang saya bilang tadi dan disampaikan oleh Mas Anang dan Mbak Suci tadi, bahwa salary ini sangat sensitif. Gaji itu sangat sensitif. Nah, tetapi kita sebagai pengusaha bisa memberikan penghargaan dengan cara lain. Yang pertama adalah dengan kompensasi, yaitu penghargaan kepada karyawan sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasional oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, kompensasi ini walaupun ini hanya sebagai penghargaan, tetapi harus dinilai dengan kriteria cukup adil, seimbang, efektif, aman, menyediakan insentif, dan diterima oleh karyawan. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang tadi, mungkin bisa diatasi dengan kompensasi. Jadi misalnya yang membuang limbah bahan kimia gajinya lebih tinggi, tetapi kepala sekretaris yang sudah bekerja semenjak perusahaan didirikan, yaitu semenjak 22 tahun yang lalu, itu bisa ditambah kompensasi masa bakti kerja. Nah, mungkin orang akan, sama, kayak gitu. Atau sebaliknya, mungkin gajinya ya yang membuang limbah perusahaan ini rendah. Tetapi dia mendapatkan kompensasi untuk kompensasi asuransi kesehatan
Nah, kompensasi ini akhirnya yang membuat sebenarnya salary-nya itu sama, cuman ada kompensasi yang membedakan. Nah, itu yang membuat kesenjangan. Nah, bagaimana kompensasi ini diberikan kepada hmm, diberikan kepada karyawan? Yang pertama itu berdasarkan keputusan level upah atau pay level decision, yaitu mempertahankan kebersaingan organisasi dalam pasar tenaga kerja. Nah, itu bisa dilakukan dengan survei upah. Jadi misalnya nih, industri karet misalnya, upah tenaga kerjanya rata-rata sekian, kemudian disamakan dengan UMR. Nah, akhirnya dapat dihitung, dapat keputusan level upah. Keputusan struktur upah, yang kedua keputusan struktur upah, pay structure decision, yaitu penentuan nilai setiap pekerjaan di dalam organisasi. Nah, kemudian dievaluasi berdasarkan pekerjaannya. Kalau misalnya pekerjaannya lebih berat, butuh semakin tinggi level jabatan kan bekerjanya sebenarnya akan jam kerjanya kan semakin panjang. Tanggung jawabnya juga semakin besar. Nah, otomatis upahnya juga mengikuti. Atau penetapan upah individu ini contohnya apabila dia berprestasi, nah, diikutkan pelatihan, kemudian dia bisa mengimplementasikan atau mungkin perusahaannya membuat kompetisi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Nah, apabila dia bisa melakukan pemecahan masalah terhadap permasalahan di perusahaan, dia mendapatkan khusus mendapatkan reward berupa reward individu. Tuh. Keadilan dalam kompensasi. Nah, yang pertama harus mengikuti sebuah teori keadilan. Tentu saja walaupun namanya uang itu pasti sensitif ya. Jadi harus mengikuti teori keadilan. Artinya apa? Yaitu keseimbangan antara masukan yang diberikan seorang karyawan ke dalam pekerjaan dengan keluaran. Jadi harus adil, benar yang dikatakan Mas Anang tadi juga bahwa ya dia gajinya tambah maka mungkin pekerjaannya harus ditambah atau tanggung jawabnya ditambah. Ya, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, ya, nggak usah ditambah. Jadi kita fair gitu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah faktor input, yaitu pengalaman, pendidikan, usaha. Ini juga berpengaruh. Jadi kalau semua pengalamannya banyak, pendidikannya tinggi, mungkin ya teman-teman sekarang sedang menempuh pendidikan S1, ya kan? Sudah S1 manajemen UT. Nah, itu pasti akan berbeda pola pikir teman-teman dengan teman-teman lain yang mungkin hanya mengenyam pendidikan SMP atau SD. Ya, mungkin akan berbeda. Dan bukan mungkin ya, pasti berbeda. Teman-teman pola pikirnya pasti berbeda. Bagaimana? Makanya ketika teman-teman ada studi kasus, jangan malu-malu. Ini untuk melatih kemampuan berpikir dan analisa dari teman-teman. Kemudian ada faktor output, upah, tunjangan, penghargaan. Ya, jenisnya internal, eksternal, dan individu. Nah, apa bedanya ini? Jadi, ada kondisi karyawan, ada kondisi pihak lain, dan persepsi karyawan. Jadi, kalau kondisi karyawan pendapatan saya peroleh ini sama dengan pendapatan diterima pihak lain, maka itu dikatakan adil. Tapi, kalau pendapatan saya lebih kecil dari pendapatan diterima oleh karyawan lain, maka tidak adil. Nah, tindakan untuk menebus persepsi tidak adil tadi atau perasaan tidak adil tadi, ya otomatis karyawan bisa mengurangi input usaha, misalnya tidak bekerja keras. Karyawan berusaha meningkatkan pendapatan, misalnya korupsi. Karyawan meningkatkan situasi yang menyebabkan ketidakadilan, misalnya keluar organisasinya. Ini adalah impact atau akibatnya, sehingga pentingnya keadilan itu di situ. Kalau enggak ya nanti pasti banyak snowball impact atau akibat bola salju. Jadi semakin lama makin besar. Tuh, jadi harus adil ya. Yang pertama, kemudian kita juga harus mengevaluasi jabatan. Bagaimana jabatan ini nanti mempengaruhi kompensasi. Nah, seperti yang di studi kasus tadi mungkin ada supervisor, sama-sama supervisor, tetapi
dia 20% lebih tinggi, padahal dia ini terkenal dengan menjadi supervisor yang gagal. Nah, ini kan menjadi sebuah kesenjangan dan polemik dan masalah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh Profesor Robert harus melakukan evaluasi atau penilaian tenaga kerja. Jangan asal dinaikkan ya, karena dia bargain atau ya teman-teman ketika masuk kerja kan pasti ada interview, pasti dong ya. Kemudian setelah interview pasti ada penawaran gaji. Nah, bukan karena penawaran gaji di awal itu tinggi, kemudian ya gajinya tinggi terus, nggak boleh. Jadi harus ada uh, evaluasi. Nah, disinilah evaluasi ini menentukan kompensasi dan kenaikan gaji. Mengevaluasi jabatan itu selain penilaian karyawan juga ada beberapa metode lain, yaitu metode ranking, metode klasifikasi, metode poin, dan perbandingan faktor. Nah, kalau metode ranking ini ya kita ranking berdasarkan kemampuan. Contoh penerapannya, satu departemen memiliki 5 jabatan, yaitu A, B, C, D, dan E. Spesifikasi kelima jabatan tersebut selanjutnya dibandingkan melalui perbandingan, misalnya jabatan A dibanding B, A dibanding C, A dibanding D, A dibanding E. Kemudian jabatan B dibandingkan dengan C dan dibandingkan dengan D dan dibandingkan dengan E. Nah, jabatan C dibanding dengan ini. Nah, akhirnya kemudian di ranking mana yang jabatannya paling tinggi. Nah, itu mungkin yang kompensasinya lebih tinggi. Nah, kemudian dimasukkan ke sebuah grafik. Jadi jabatan B misalnya rankingnya paling tinggi. Ya udah, berarti dia upahnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, kemudian ini metode klasifikasi ini juga bisa digunakan untuk membantu menentukan kompensasi. Yang pertama kita klasifikasikan dulu berdasarkan background. Mulai dari kecerdasan menyelesaikan masalah, contohnya seperti itu. Kecerdasan mencari solusi. Nah, kemudian didasarkan pada pengalaman, pendidikan, dan tanggung jawab. Nah, setelah ketemu baru kita nanti bisa menentukan mana sih berdasarkan klasifikasi ini yang layak mendapatkan kompensasi lebih tinggi daripada yang lainnya. Berikutnya metode poin. Jadi beberapa persyaratan terhadap aspek dalam mengevaluasi metode poin. Yang pertama adalah aspek-aspek tersebut harus spesifik ya, tidak tumpang tindih dan jelas ya. Kemudian harus dibedakan perbedaan nyata di antara jabatan. Jadi metode poin ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin. Nah, jadi jangan dipukul rata, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda di setiap divisi dan level. Contohnya level soft floor atau level tenaga kasar itu pasti berbeda dengan supervisor pertanyaannya. Harus beda. Kemudian harus didefinisikan seobjektif mungkin. Jadi yang menunjukkan bahwa ini memang adil, seobjektif mungkin. Gak boleh subjektif misalnya karena dia berkarisma, itu nggak boleh. Nah, karisma ini apa? Indikatornya apa? Nah, itu nggak boleh. Tapi hal-hal yang lebih objektif, contohnya datang tidak terlambat, kemudian menyelesaikan report atau laporan mingguan, seperti itu. Kemudian harus dipahami dan diterima baik oleh manajemen maupun karyawan. Nah, ini jadi harus terbuka, seperti yang minggu lalu saya katakan, setelah melakukan penilaian harus didiskusikan dengan yang dinilai. Penilai dan dinilai harus kemudian bertemu untuk mendiskusikan. Poin-poinnya juga harus didiskusikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Contohnya ini metode poin adalah keterampilan meliputi pendidikan, pengalaman, inisiatif, usaha, fisik, dan mental. Fisik ini bukan berarti fisik yang cantik atau enggak ya, tapi dalam artian bahwa dia ini dia selalu masuk secara teratur, nggak sakit-sakitan. Jangan dikit-dikit, Pak, saya izin, saya capek. Pak, saya idit karena pegel-pegel, saya izin karena pusing, itu nggak boleh. Ya, berarti kan dia emang nggak ada
kalau kita semangat kerja kan walaupun sakit dikit ya udahlah kita masuk gitu, selama masih bisa bekerja. Mental nggak dikit-dikit marah gitu. Tanggung jawab kondisi kerja, jadi ada faktor dan ada subfaktor yang jelas. Nah ini contohnya metode poin tadi ya. Bisa dilihat sendiri di buku. Jadi kalau metode poin intinya adalah ada faktornya, ada subfaktornya, kemudian dinilai berdasarkan poin. Kemudian di ranking di akhir ini kemudian dikalikan dengan di jumlah. Nanti kan ketemu apa namanya, mana yang nilainya lebih tinggi. Terakhir ada metode perbandingan faktor, yaitu 5 faktor jabatan yang digunakan untuk membandingkan dengan jabatan-jabatan yang dievaluasi. Ya, tanggung jawab, keahlian, usaha fisik, usaha mental, dan kondisi kerja ini hampir sama seperti yang di faktor ini tadi yang di awal tadi. Faktor poin. Metode perbandingan faktor ini menilai jabatan dengan metode perbandingan faktor, yaitu memilih dan mendefinisikan faktor-faktor pembanding, memilih patok duga atau jabatan kunci, meranking jabatan kunci pada masing-masing faktor kompetensi, dan mengalokasikan bagian dari masing-masing tarif upah jabatan kunci ke setiap faktor jabatan. Ini contohnya. Ada di buku, jadi kayak tarif, dia berdasarkan tarifnya. Jadi kalau kompensasinya misalnya 2 juta, maka keahliannya ini yang cocok di keahlian jabatan apa aja, usahanya cocok untuk seperti apa, jabatan apa gitu. Ini kontrol pemerintah, ini arah ininya ya, penjelasan tabelnya, jadi kita bisa melihat tabel, mengadakan keadilan eksternal. Nah, keadilan eksternal ini meliputi apa aja? Ada faktor eksternal dan faktor organisasi. Nah, faktor eksternal ini adalah peraturan pemerintah, serikat pekerja, kondisi ekonomi, dan pasar tenaga kerja. Nah, faktor organisasi, ukuran organisasi, usia karyawan, dan sikap manajerial. Nah, mengadakan keadilan eksternal ini fungsinya adalah untuk menjaga atau memastikan bahwa perusahaan kita ini menggaji sesuai dengan faktor-faktor eksternal. Contohnya adalah kan misalnya perusahaan lain sejenis di daerah yang sama. Jangan sampai misalnya di perusahaan kita dibayar 5 juta, di perusahaan lain dibayar 6 juta. Nah, ini akan terjadi kesenjangan antar perusahaan. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita harus menilik tidak hanya dari faktor organisasi internal, tapi juga eksternal. Nah, eksternal itu meliputi dari UMR, peraturan pemerintah, kemudian dari serikat pekerja. Bagaimana serikat pekerja ini sama-sama apa istilahnya, sama-sama rembuk dan setuju bahwa segini sejumlah amount salary-nya sejumlah ini. Kemudian kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Jadi intinya adalah keadilan eksternal ini untuk memastikan bahwa salary yang kita dapat itu sama dengan atau seimbang dengan perusahaan lain sejenis di wilayah yang sama, yang itu juga harus menilik pada peraturan pemerintah. Tuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah selesai. Nah, caranya untuk menilik bagaimana Pak? Untuk keadilan eksternal ini bagaimana cara meniliknya? Yang pertama ya kita bisa, biasanya di setiap sebelum bulan Mei, tanggal 1 Mei ya. 1 Mei ini kan untuk hari buruh ya. Itu biasanya antara HRD, serikat pekerja, dan pemerintah ini turun rembuk untuk apa namanya, membicarakan UMR setiap tahunnya. Nah, kemudian juga bisa dengan melakukan survei. Nah, survei ini untuk mendapatkan informasi komparatif dengan perusahaan-perusahaan sejenis di daerah-daerah yang sama. Manfaatnya apa?
Manfaatnya adalah kita dapat memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang kondisi pasar tenaga kerja dan menjamin keadilan eksternal. Jangan sampai nanti ada demo karena perusahaan sebelah sama, tapi gajinya lebih gede, kayak gitu. Ini gajinya kecil banget di sini akhirnya demo, jangan kayak gitu. Oke, itulah fungsinya kenapa kita harus melakukan keadilan eksternal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kompensasi? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa siap-siap kelompok 1. Jadi nanti yang presentasi kelompok 1, pertanyaannya selain dibuka untuk umum dan saya mungkin ada pertanyaan, kelompok 2 juga bertanya ke kelompok 1. Jadi kelompok 1 presentasi, kelompok 2 juga bertanya. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 nanti bertanya. Minggu depan bertanya. Kelompok 3 presentasi, kelompok 4 bertanya. Nah, setelah itu baru pertanyaan untuk semua audiens. Oke? Kalau tidak ada, silahkan kelompok 1 siap-siap. Kelompok 1 siapa yang presentasi hari ini? Maaf Aditya, kelompok 1 ya, cuman sekarang ini baru Anang lagi kasih kabar, katanya dia lagi ada kendala. Coba nanti saya minta waktu 3 menit ya Pak Aditya ya, untuk diskusi dulu. Atau mungkin mau kelompok 2 dulu, nggak apa-apa? Mas Anangnya lagi ada kendala. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau kelompok 2 dulu boleh. Oke, terima kasih ya Pak Aditya ya. Kelompok 2 boleh. Duluan deh. Semua udah siap kan PPT-nya kan? Kemarin kan udah. Bentar aku matiin ini. Gimana sih stop sharing-nya? Oh.